Ingat kita pasukan khusus itu, ya. Jangan bawa saya. Silakan tembak, ambil pistol saya. Kamu orang Tionghoa ya, orang Cina. Iya. Kenapa masuk tentara? Saya mau berbakti kepada negara. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Bahwa mata saya lebih kecil dibandingkan matanya Mbak Rosi ya. Tetapi yang pasti saya bisa memilih untuk menjadi manusia Indonesia yang berideologikan Pancasila. Di mana untuk mencintai Indonesia itu membutuhkan kasih yang tanpa syarat. Merah darah itu adalah sebuah keniscayaan. Putih tulang kita itu adalah keniscayaan. Tetapi menjadi merah putih itu pilihan. Jadi jangan lelah mencintai Indonesia. Saya hanya keturunan dari kakek. Tapi papa saya lahirnya di Indonesia. Berarti saya orang Indonesia. Nggak bisa. Kalau bilang orang Cina tuh kita nggak bisa. Jiran kita pula tu Indonesia yang mana ada juga dekat negara dorang ni orang Chinese. Tapi tengok betapa fluentnya dia cakap bahasa Indonesia. You get from China? Hello. Where you from? Indonesia. Sorry? Indonesia. Indonesia. Etnis Cina Malaysia dan Cina Indonesia bisa dibilang cukup jauh berbeda, khususnya dalam nasionalisme kebangsaan, di mana etnis Cina di Indonesia terlihat nampak begitu mencintai negerinya tanpa terpaut ke Cina daratan. Ini bisa dilihat dari pergaulan mereka sehari-hari yang ingin dekat dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Bahkan, ketika atlet Indonesia bertanding dengan Cina daratan, mereka begitu setia membela simbol merah putih kebanggaan. Dalam pergaulan di tempat tinggalnya pun, orang Cina bukan hanya fasih berbahasa Indonesia, namun hampir mayoritasnya bisa menggunakan bahasa daerah. Hal ini lumayan berbeda dengan Cina di Malaysia, yang masih memiliki keterkaitan kuat dengan Cina daratan. Berbahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari, serta kebanyakannya enggan bergaul dengan warga lokal. Etnis Cina di Indonesia sudah jarang kita lihat membentuk koloni-koloni sesamanya. Namun di Malaysia, hampir rata-rata orang Cina membentuk koloni eksklusif. Hingga mereka memiliki partai tersendiri di sana. Banyak dari orang Malaysia sebenarnya malu melihat kenyataan tersebut. Apalagi bila diketahui oleh orang Indonesia. Orang Melayu Malaysia akan merasa pada muka. Karena pada prinsipnya mereka gagal mengawal negara Malaysia sebagai negerinya orang Melayu. Fakta sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dan Indonesia berdiri 74 tahun yang lalu berdasarkan konsensus dari berbagai elemen masyarakat termasuk masyarakat Tionghoa. Jadi masyarakat Tionghoa ya adalah bagian yang tidak terpisahkan, bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Ibu Ana, saya juga sama tidak bisa memilih terlahir sebagai siapa, sebagai anak siapa, bahwa mata saya lebih kecil dibandingkan matanya Mbak Rosi ya. Tetapi yang pasti saya bisa memilih untuk menjadi manusia Indonesia yang berideologikan Pancasila. Oh. Ibu Ana. Ya. Cinta saya untuk Indonesia sudah diuji dan teruji sampai hari ini. Oleh karena itu saya membaktikan diri, memiliki Yayasan Anak Avanti, kemudian Wisma Kasih Bunda dan Bina Bunda Sekolah Talenta Anak Berkebutuhan Khusus, di mana untuk mencintai Indonesia itu membutuhkan kasih yang tanpa syarat. Jadi tidak mengenal ras, suku, dan agama, dan semua perawat-perawat kami juga adalah berbeda keyakinan dengan saya, tetapi cinta kami adalah sama. Dan yang terpenting adalah ketika saya mencintai Indonesia dengan tulus walaupun saya Cina, tetapi saya tidak segala sesuatunya itu saya salahkan pemerintah. Pemerintah punya tugas yang sangat berat dan saya bisa mandiri karena saya Cina dan saya 100% Indonesia. Tadi kita sempat waktu break, Charles apa Toto bilang episode ini Cina banget, kata Charles apa Toto ya bilang gitu. Tapi saya bilang justru ini menunjukkan mereka yang selama ini dibilang Cina banget gak tahu apa-apa tentang Cina. Yes. Bahkan seorang Bu Ana Avanti jauh lebih tahu tentang Indonesia dari mungkin saya yang ngaku lebih orang Indonesia atau pribumi. Jadi kita sering melabelkan oh bukan orang Indonesia padahal dia justru tahu lebih banyak Indonesia daripada yang mengaku pribumi. Kasih Bu. Oke, last but not least Toto. Iya, saya simple. Saya merindukan situasi dulu kita melihat seorang Susi Susanti mengejar juara All England atau Olimpiade.
mau keturunan Tionghoa kah yang nonton, mau dia orang Batak, mau dia orang Jawa, kita semua mendukung satu suara, bukan karena misalnya saya penonton yang keturunan Tionghoa karena sesama Tionghoa, enggak. Orang-orang yang bukan keturunan Tionghoa pun enggak akan mengingat dia dan mendukung dia karena rasnya dia. Dia lupa. Semua karena ingin mendukung Indonesia. Satu hal yang saya pelajari di situ, menjadi Cina, dilahirkan menjadi Cina itu keniscayaan, itu fakta. Tetapi menjadi Indonesia itu pilihan. Sama, merah darah itu adalah sebuah keniscayaan. Putih tulang kita itu adalah keniscayaan. Tetapi menjadi merah putih itu pilihan. Jadi jangan lelah mencintai Indonesia. Nah, ini. Johnny Lim menjadi contoh bahwa etnis tak menghalanginya untuk mengabdi kepada tanah air. Veteran Korps Komando atau KKO yang kini dikenal sebagai marinir itu hidup dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya, termasuk operasi Ganyang Malaysia atau Dwi Kora. Namanya Johnny Lim atau Lim Hong Sui. Tolong saya tembak aja, sudah saya nggak bisa apa-apa lagi. Jangan kamu bawa saya. Ya sudah, saya bilang, saya akan gendong, tapi dia bilang nggak usah. Ingat kita pasukan khusus itu, ya. Jangan bawa saya. Silakan tembak, ambil pistol saya ambil. Ya sudah, saya hormat, tembak, tinggal. Nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lim. Saya dari veteran marinir dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Peristiwa itu terjadi setelah pidato Soekarno pada 17 Agustus 1964. Operasi Dwi Kora atau Ganyang Malaysia menjadi palagan terberat dalam hidup pria kelahiran Bandung 83 tahun silam. Dalam penyamaran, namanya diganti menjadi Tan Sing Quan. Dia sempat diragukan karena keturunan Tionghoa. Siapa yang berani di sana? Nggak ada yang ngacung, saya yang ngacung. Wah, dari mana kamu? Dari KKO. Saya lihat ini. Kamu orang Tionghoa ya, orang Cina? Iya. Kenapa masuk tentara? Saya mau berbakti kepada negara, sama. The second one, I tanya you lah. The view at the beach is very beautiful. The view I forget eh. You will speak Malay? Huh? You have Malay friends? Yeah. So you know how to speak Malay? Yeah. Okay. What is view in Malay? View. View. Pemandangan. Pemandangan, right? You know? Yeah, I know. Oh, itu pantai. Okay. Itu pantai. Boleh lah. Okay. Kungfu Longga. Nah, waktu itu aku ingat banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah, kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah, kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah, setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah, ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain. Jadi di sana itu ya kayak gimana ya? Mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu. Jadi di sekolah pun mereka Mandarin.
Wow. Okay. Aku macam mixed reaction sikit. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah. Tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Memalukan sangat-sangat. Tambah pula, dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent. Tak dengar langsung bunyi dialek ke, bunyi macam pelat-pelat, macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja. Dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Dah memang macam kau duduk dekat sini, kau warga negara Malaysia. Aku percaya orang-orang yang dia ceritakan tadi ni confirm ada IC, confirm ada IC biru. Tapi kalau kau tak boleh berbahasa kebangsaan, bahasa Malaysia, ayo, memalukan siut. Serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah. Sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni, berbilang bangsa, tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla 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 apa semua kan. Tapi aduh, malu lah. Serius, aku malu gila. Jadi apa reaction korang? Aku nak tanya, bila korang dengar benda ni didedahkan sendiri oleh orang luar tau, orang luar yang jumpa benda ni memang sangat malu lah. Kalau benda ni diceritakan oleh orang Malaysia, mungkin akan ada orang cakap ni semua ni resis lah, politik lah, benda lah. Tapi ini orang luar yang jumpa. Wah, apa korang punya reaction? Korang nak salahkan siapa? Kita nak salahkan siapa? Kita nak siapa bertanggungjawab berkenaan dengan hal ini? Dan aku percaya benda ni, dan korang pun tahu benda ni bukan satu benda yang baru. Benda ni dah lama dah. Dia tengok pun dekat berita-berita sebelum ni ada je keluar yang ada segelintir yang fight untuk hapuskan sekolah-sekolah apa benda, vernacular apa benda tak, sekolah yang duk amalkan, duk belajar silibus-silibus straight daripada China ni. Kenapa kau nak belajar silibus China ni? Kau tak suka duduk Malaysia ke? Kalau kau tak suka duduk Malaysia, kalau kau duduk Malaysia, ada IC Malaysia, tapi kau tak nak belajar, tak nak tahu pasal kau punya budaya, pasal kau punya bahasa kebangsaan, jangan duduk Malaysia. Pergilah pindah dekat China tu. Ada ke mana-mana dekat dunia ni? Contohnya kau berbangsa Cina ataupun kau berbangsa lain lah. Contohnya dia orang India contohnya lah, dan dia duduk dekat UK. Ada tak dia tak tahu berbahasa Inggeris? Ada tak? Aku rasa tak ada kot. Sama lah juga kes dia. Aku pernah pergi Jepun, aku pernah pergi Korea. Aku jumpa bangsa yang selain daripada bangsa Korea dan bahasa Jepun, diorang boleh berbahasa Japanese dan Korean. Tapi bila orang tu duduk dekat Malaysia, IC dia IC biru, IC Malaysia, tapi bila kau tak boleh cakap bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, memang memalukan. Tambah benda ni pula dijumpai atau di-find out oleh pelancong, oleh orang luar. Jiran kita pula tu Indonesia, yang mana ada juga dekat negara dorang ni orang Chinese, tapi tengok betapa fluentnya dia cakap bahasa Indonesia. Hidup Jokowi!